momentum muhasabah ini bisa jadi adalah renungan bagi kita bahwa perputaran waktu begitu cepat. Bertambahnya usia kita berarti berkurangnya jatah hidup kita. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya salah. Karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Oleh karenanya ada momen-momen terbaik untuk kita bermuhasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pergantian tahun Hijriah, Allah masih memberi nikmat iman dan Islamnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah akhirkan hidup kita akhir yang indah, akhir yang husnul khatimah, bukan akhir yang sia-sia. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya salah. Karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Oleh karenanya ada momen-momen terbaik untuk kita bermuhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hisablah diri kita atau introspeksi diri kita, bermuhasabah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muharram merupakan bulan yang mulia. Salasun mutawaliyatun. 3 bulan berturut-turut dikatakan bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu bulan Muharram. Dan yang satu adalah bulan Rajab. Muharram juga dalam sejarah menjadi bulan pertama dalam perhitungan Hijriyah. Maka momentum pergantian tahun adalah momentum kita untuk mengevaluasi diri kita agar apa yang telah kita lakukan sebelumnya semakin lebih baik, kesalahan semakin diperbaiki, dan keimanan semakin diperkuat. Oleh karenanya momentum muhasabah ini bisa jadi adalah renungan bagi kita bahwa perputaran waktu begitu cepat. Bertambahnya usia kita berarti berkurangnya jatah hidup kita. Baginda Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Masa kontrak umatku, kata Nabi, gak jauh-jauh antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Kalaulah ada yang lebih daripada itu, enggak banyak. Terbukti ketika baginda Nabi mengatakan demikian, Rasulullah yang merasakan. Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usia 63 tahun. Lalu digantikan oleh sahabat beliau yang juga mertuanya Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq, memerintah Islam kurang lebih 2,5 tahun sampai beliau wafat pada tahun 13 Hijriah di usia 63 tahun. Setelah Abu Bakar wafat, kemudian digantikan oleh khalifah yang kedua, orangnya tegas, yakni Umar bin Khattab, yang juga mertuanya Nabi. Beliau memerintah Islam kurang lebih 10 tahun, sampai Allah wafatkan di tahun 23 Hijriah di usia 63 tahun. Umar bin Khattab wafat, kemudian digantikan khalifah yang ketiga, yang dijuluki Dzun Nurain. Dzu memiliki an-nurain, 2 cahaya. Karena sosok ini pernah menikahi 2 putri Nabi, tetapi tidak bersamaan. Setelah kakaknya wafat, kemudian berganti ke adiknya. Orangnya kaya dan dermawan. Makanya beliau termasuk orang yang luar biasa. Kenapa? Beliau sudah wafat tetapi rekening korannya masih ada sampai saat ini. Ketika hidupnya telah mewakafkan hartanya, membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi namanya Rauma al-Ghifari,
yang kemudian sumurnya sampai hari ini melimpah, bahkan dikelola secara profesional, dan surplus wakafnya kemudian dibelikan daerah Ring 1 Markaziyah Nabawi, dibangun hotel-hotel yang megah, yang mewah, dikelola secara profesional, surplusnya untuk kemaslahatan umat. Dialah Utsman ibn Affan. Khalifah Utsman memerintah Islam cukup panjang, sampai beliau wafat di tahun 36 Hijriah. Artinya memerintah Islam kurang lebih 13 tahun. Di usia berapa Utsman wafat? Nah, beliau tidak sependek usia Nabi dan juga sahabat sebelumnya. Beliau diberikan usia 82 tahun. Lalu khalifah yang keempat, yang juga menantunya Nabi, yakni Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, memerintah Islam kurang lebih sekitar 4 tahun. Beliau diwafatkan oleh Allah di usia 63 tahun. Artinya bicara tentang kehidupan kita di dunia ini, sebagaimana Nabi sampaikan, tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Rasulullah diwafatkan di usia 63, Abu Bakar As-Siddiq di usia 63, Umar bin Khattab di usia 63, Ali di usia 63, Qila 64. Hanya Utsman yang Allah panjangkan sampai usia 82 tahun. Oleh karenanya, kehidupan yang singkat ini jadikan perbekalan kita untuk kehidupan setelah kematian. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, jadilah orang yang cerdas. Al-Kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadilah orang yang cerdas secara spiritual, kata Nabi. Apa itu? Orang yang bisa menaklukkan an-nafs, jiwanya, dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Maka bagi orang yang beriman akan memahami bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan disinilah kita diuji oleh Allah. Apakah kita beriman ataukah kita durhaka padanya? Oleh karenanya penting waktu dalam Islam. Ada waktu pagi hari, ada waktu petang hari, malam hari, pergantian bulan, pergantian tahun. Ini momentum kita untuk senantiasa bermuhasabah, agar setiap langkah-langkah kita ke depannya semakin baik dan lebih baik lagi. Saya Ahmad Fauzi Qasim, mudah-mudahan kita dapat mengambil momentum Muharram ini untuk memperbaiki diri dan tahun depan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.